Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peti Nurasana, mahasiswa Diploma 3 Kebidanan semester 3 tingkat 2 dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05141211018. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan karya tulis ilmiah tentang tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil di Rumah Sakit Happy Land, Yogyakarta. Latar belakang dari pengambilan karya tulis ilmiah yang saya buat ini adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan salah satu indikator pembangunan kesehatan dalam RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019 dan SDGs menurut data SDKI tahun 2007 sebesar 228 kasus. Dan pada tahun 2012, angka kematian ibu meningkat kembali menjadi sebesar 359 kasus. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 18 Agustus 2019 di Rumah Sakit Happy Land, Yogyakarta, penelitian yang saya lakukan adalah dengan mewawancari terhadap 7 orang ibu. Hasil wawancara menunjukkan 4 ibu tidak mengetahui tentang senam hamil dan hanya 3 ibu yang mengetahui tentang senam hamil. Selanjutnya, tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil. Dan metode penelitian yang saya lakukan ini adalah dengan metode jenis pada pengambilan data dengan cara metode deskriptif. Lalu hasil penelitiannya adalah yaitu responden dengan karakteristik berdasarkan usia dari 20 sampai 35 tahun sebanyak 27 ibu hamil. 77,1%, tingkat pendidikan yang tertinggi pendidikan tinggi yaitu 19 ibu hamil. 54,2% dengan tingkat pengetahuan tentang senam hamil diperoleh sebagian besar kategori baik yaitu sebanyak 28 ibu hamil atau 80%. Jadi kesimpulannya adalah karakteristik usia responden sebagian besar yaitu golongan usia 20-30 tahun dan sebagian kecil yaitu golongan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Karakteristik responden diperoleh sebagian besar responden memiliki pendidikan perguruan tinggi dan karakteristik tinggi pengetahuan dengan frekuensi responden dalam mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil diperoleh sebagian besar dengan kategori baik. Baiklah, kehamilan merupakan suatu proses merantai berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, pelepasan sel telur, migrasi, spermatozoa, dan ovum konsepsi dan pertumbuhan zigot. Midasi, implantasi pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai etem. Untuk melakukan asuhan kehamilan yang baik, diperlukan pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali perubahan fisiologi yang terkait dengan proses persalinan. Pengenalan dan pemahaman tentang perubahan fisiologi tersebut menjadi modal dasar dalam mengenali kondisi patologi yang dapat mengganggu status kesehatan ibu ataupun bayi yang dikandungnya. Tingginya angka kematian ibu disebabkan karena adanya penyulit dalam persalinan. Dalam proses persalinan merupakan persiapan fisik maupun mental dari ibu supaya memperoleh persalinan yang aman dan lancar. Berbagai cara dilakukan demi terlaksananya persalinan yang aman dan lancar, diantaranya persiapan sejak kehamilan untuk memperlancar proses persalinan. Persiapan yang dilakukan sejak kehamilan diantaranya melakukan senam hamil. Adapun penyulit persalinan tersebut misalnya persalinan macet, karena kelalaian tenaga persalinan. Power yaitu kekuatan his atau kekuatan mengejan yang tidak memadai atau tidak terkoordinasi dengan baik serta gangguan kontraksi otot pada kala 2. Kelainan letak janin atau passenger yaitu ketidaksesuaian ukuran panggul dan bentuk panggul. Senam hamil merupakan program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Latihan pada senam ibu hamil dirancang khusus untuk menyehatkan dan membugarkan ibu hamil, mengurangi keluhan yang timbul selama kehamilan. Senam hamil dalam persalinan dapat menghilangkan stres pada waktu melahirkan. Ibu dapat menjadi tenang dan peroleh relaksasi sempurna dalam menghadapi persalinan. Jadi berdasarkan latar belakang di atas bahwa pada tahun 2014 di Rumah Sakit Happy Land daerah istimewa Yogyakarta, angka kematian ibu sebanyak 40 kasus. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 39 kasus. Dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 39 kasus. Dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 34 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Gunung Kidul
yaitu 12 kasus, dan terendah di Kabupaten Kulon Progo 3 kasus. Jadi senam hamil merupakan salah satu pencegahan dini terjadinya komplikasi pada masa kehamilan, yaitu dengan mempersiapkan fisik ibu hamil, memelihara kesehatan ibu dan janin melalui senam olahraga khusus untuk ibu hamil, dan juga salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kematian ibu adalah karena tingkat pengetahuan ibu tentang senam hamil masih kurang. Maka rumusan dalam penelitian yang saya lakukan ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan pada ibu hamil tentang senam hamil di Rumah Sakit Happy Land tahun 2020. Tujuan dari penelitian saya yaitu adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan pada ibu hamil tentang senam hamil pada Rumah Sakit Happy Land tahun 2020. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui responden ibu hamil berdasarkan usia dan pendidikan di Rumah Sakit Happy Land, mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil berdasarkan usia pada pendidikan di Rumah Sakit Happy Land. Berdasarkan usia dan pendidikan, maksud saya adalah usia dan pendidikan. Selanjutnya yaitu tentu saja kita melakukan penelitian dan karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mendapatkan manfaat, dan manfaatnya adalah yang saya inginkan adalah memberi manfaat sebagai pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan, dan juga yaitu untuk sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tentang program promosi kesehatan pentingnya melakukan senam hamil untuk ibu hamil. Dan bagi bidan di Rumah Sakit Happy, manfaatnya adalah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan promosi kesehatan sebagai upaya promosi preventif dalam melakukan senam hamil untuk ibu hamil. Selanjutnya kembali lagi ke senam hamil, yaitu tentang karya tulis ilmiah yang saya teliti. Sedikit saya menjelaskan tentang senam hamil, mungkin sudah banyak yang tahu, jadi sedikit saya jelaskan saja. Senam hamil ini adalah program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Oleh karena itu, senam hamil memiliki prinsip-prinsip gerakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Latihan-latihan pada senam hamil dirancang khusus untuk menyehatkan dan memugarkan ibu hamil, mengurangi keluhan yang timbul selama kehamilan, serta mempersiapkan ibu dalam menghadapi persalinan. Olahraga juga akan membantu ibu untuk berjalan dengan tegak seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Beban tubuh juga akan semakin berat karena janin juga semakin membesar. Akibatnya keseimbangan badan berubah dan berpusat di perut, sehingga pada saat berjalan wanita hamil cenderung membuang badan ke depan atau ke belakang. Mungkin sering kita lihat ibu hamil berjalan agak sedikit memegang bagian pinggang dan bagian belakang, mungkin itu karena perutnya semakin besar dan semakin berat. Jadi selanjutnya yaitu tujuan senam hamil. Apa saja sih itu tujuan senam hamil? Mengapa sangat diperlukan senam hamil ketika ibu sedang hamil? Jadi tujuan senam hamil ini adalah untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu secara keseluruhan. Lalu untuk menguatkan dan meregangkan otot-otot tertentu, terutama otot yang berperan untuk persalinan dan mempertahankan postur. Selanjutnya meningkatkan relaksasi tubuh, terutama otot dasar panggul yang berperan besar dalam proses persalinan. Melatih teknik pernapasan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi rasa nyeri skala 1 maupun skala 2. Dan tujuan di atas maka dapat dirumuskan komponen utama dalam senam kehamilan, yaitu yang pertama adalah latihan kebugaran, latihan penguatan dan peregangan, latihan relaksasi, latihan pernapasan. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dari senam hamil. Yang pertama ada membakar lemak yang tertimbun di badan ibu dan yang mengeluarkan keringat yang membawa zat kimia berbahaya dalam tubuh. Selanjutnya yaitu memperlancar peredaran darah. Peredaran darah yang lancar akan membuat tubuh janin tercukupi nutrisi dan oksigennya. Yang ketiga adalah menguatkan otot kaki dan mencegah cedera pada kaki akibat menahan beban tubuh yang semakin berat. Selanjutnya yaitu untuk melatih alat pernapasan yang mencukupi asupan oksigen. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mencapai ketenangan mental. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk agar tubuh ibu dapat belajar mempersiapkan proses persalinan, menguasai kontraksi dan melatih otot-otot panggul.
Jadi senam hamil ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu hamil nanti ketika melakukan persalinan dan untuk menjaga kebugaran tubuhnya juga selama hamil. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ibu tentang senam hamil. Yang pertama ada faktor predisposisi atau pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang termasuk perilaku seseorang akan pola hidup. Semakin tinggi pendidikannya, maka tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian terhadap sesuatu hal akan cenderung meninggi. Lalu selanjutnya adalah faktor usia. Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usianya, semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Selanjutnya yaitu adalah keadaan ekonomi juga mempengaruhi tentang pengetahuan seorang, terutama ibu-ibu tentang senam hamil, yaitu keadaan ekonomi tentunya akan sangat berperan dalam menyiapkan sarana persalinan, termasuk di dalamnya biaya persalinan dan biaya perlengkapan ibu maupun bayi. Orang dengan status ekonomi tinggi tertentu biasanya dapat menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kelahiran anaknya. Berbeda dengan mereka yang memiliki sosial ekonomi yang rendah atau tidak mampu, mereka hanya dapat mempersiapkan sarana persalinan semampu mereka saja, mungkin tidak maksimal ya. Dan sosial budaya juga mempengaruhi, yaitu faktor sosial budaya yang dimaksud adalah menyangkut kepercayaan masyarakat. Banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang hal ini. Kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik setiap ibu. Proses kehamilan yang direncanakan dengan baik maka akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik dari ibu menjadi lebih baik. Dan selanjutnya adalah faktor penguat. Faktor penguat untuk ibu hamil yaitu yang pertama tentu saja dukungan dari suami. Dukungan suami merupakan suatu bentuk perwujudan dari sikap perhatian dan kasih sayang kepada istri. Dukungan suami merupakan salah satu faktor penguat yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, yaitu dengan mendukung sang istri untuk melakukan senam hamil. Dan juga dukungan tenaga kesehatan juga tidak kalah pentingnya untuk memacu ibu agar mengikuti senam hamil. Tenaga kesehatan dalam hal ini berperan sebagai pemberi motivasi pada ibu hamil untuk melakukan senam hamil dengan melakukan konseling tentang keuntungan melakukan senam hamil pada ibu hamil. Berdasarkan penjabaran yang telah saya jabarkan pada bab sebelumnya, yaitu maka dalam penelitian ini mengkaji tentang tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil dengan variabel independen atau bebas yang dipengaruhi oleh faktor demografi, yaitu tadi faktor pendidikan, usia, keadaan ekonomi, dan sosial budaya. Faktor penguat didapatkan dari dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan, sedangkan variabel dependen yaitu tingkat pengetahuan tentang senam hamil. Sasaran dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil. Tolak ukur dalam ditentukan jika sasaran dapat menjawab kuesioner yang telah disediakan dengan kategori penilaian, baik jika 76-100% jawaban benar, cukup yaitu jika 56-75% jawaban benar, dan kurang jika kurang dari 55% jawaban benar. Jadi kesimpulan yang saya ambil berdasarkan karakteristik ilmiah tentang senam hamil, pengetahuan ibu tentang senam hamil yang telah saya lakukan. Jadi kesimpulannya adalah yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik usia responden sebagian besar diperoleh golongan usia 20-30 tahun, dan responden diperoleh sebagian besar memiliki pendidikan terbanyak yaitu dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi. Karakteristik tingkat pengetahuan dan frekuensi responden dalam mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil diperoleh sebagian besar dengan kategori baik. Jadi saran saya adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti oleh saya berdasarkan penelitian tentang tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil. Yang pertama adalah Rumah Sakit Happy Land perlu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil pada usia kurang dari 20 tahun sampai 35 tahun agar tingkat pengetahuan bisa meningkat dan dapat dianggapnya sebagai wawasan baru untuk ibu hamil yang tujuannya agar efektif dalam mengetahui teori tentang senam hamil ini yang mencakup pengertian, tujuan, syarat, kontraindikasi, dan waktu melakukan senam hamil dan tidak terjadi dalam mempraktikkan senam hamil.
agar tidak terjadi kesalahan dalam praktikkan senam hamil. Bagi ibu hamil sendiri, ibu hamil hendaknya meluangkan waktunya untuk menggali informasi tentang senam hamil melalui internet ataupun yang lainnya yang nantinya diharapkan mampu menurunkan resiko terjadinya kegawat daruratan janin pada ibu hamil serta dapat meningkatkan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang senam hamil, serta dapat memberikan penjelasan jika terdapat kesalahan pada jawaban responden dalam kuesioner. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang karakteristik ilmiah pengetahuan ibu tentang senam hamil. Mungkin jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.